Tidur adalah waktu yang paling berharga untuk beristirahat. Namun, waktu tidur bisa menjadi waktu terpanjang dan terberat bagi sebagian anak dan orang tua. Anak yang terbiasa tidur bersama orang tuanya, ketika suatu saat ia harus tidur sendiri, ia berusaha untuk tidak terlelap karena takut akan ditinggalkan ibunya. Karena memang sang ibu pasti langsung berpindah kamar setelah anak itu tidur. Tapi biasanya tidak lama kemudian si anak berteriak memanggil ibunya, dan ibunya pun kembali menemaninya lagi. Begitulah seterusnya. Bisa dibayangkan bagaimana kualitas tidur si anak, juga sang ibu. Sungguh sangat buruk. Jika kondisi seperti ini terjadi hingga melewati usia sekolah dasar, itu sama saja orang tuanya sedang menggerogoti rasa percaya diri anak. Segeralah cari solusi dan terapkan dengan penuh kesabaran sekarang juga. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan ciptaan. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya
105.8 Land FM, the best radio station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Light Audience. Oke, kembali kita sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 1 November 2012. Dan seperti biasa saya Sam Onyx, ada juga Jack Plum Plum sebagai produser dan juga teknisi kami Sarif Mukadompit ya. Oke, yang akan siap menemani Anda semua, Light Audience. Oke, Light Audience, kita langsung saja menyapa Siwo Agus Hidayat. Ya, sebelumnya nanti Anda bisa berinteraksi juga ya di nomor telepon 0213983596, atau juga untuk sesi berikutnya di SMS bisa dipergunakan di 0818801058. Udah siap, Dek ya? Yep. Oke. Ya, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih Siwo ya. Kita langsung saja Siwo ya. Terima telepon di 0213983596. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Budi Budi, Mas Budi di mana? Cikarang. Cikarang. Oke, Mas Budi. Gimana? Assalamualaikum Pak Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon sharingnya dari Pak Siwo. Di Jawa itu ada istilah tentang istilah kejawen ya Pak Siwo. Yang kedua ada yang menyebutnya dengan istilah aliran kawruh naluri. Mohon sharingnya terkait. Yang kedua, Mas Budi, tolong yang kedua maksudnya gimana? Istilahnya apa? Yang ada yang menyebutkan itu aliran kawruh naluri gitu. Kalimat lain dari kejawen itu sendiri. Bisa ditangkap Siwo? Kauluk naluri. Betul ya? Ya. Ya. Pertanyaannya? Apa pendapat Pak D mengenai hal tersebut? Itu saja ya Mas Budi. Yo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Siwo, kita sambil buka acara sambil men-sharingkan dari Budi di Cikarang. Silakan Siwo, monggo. Kepada semuanya, para Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karimi wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Teman-teman, kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing Anda, bukan sebagai narasumber, apalagi rujukan. Apa yang akan saya sharingkan benar menurut saya, baru sebatas menurut saya, belum terjamin pasti benarnya. Dan saya tidak punya kapasitas apapun untuk mewakili pihak lain, kecuali sedang mewakili diri saya sendiri. Dan saya masih dalam rangka proses, sehingga apa yang saya sharingkan, meskipun bagi saya sementara ini adalah hal yang saya pahami, saya yakini suatu kebenaran, namun masih dalam kebenaran yang relatif, belum ada jaminan mutlak benarnya. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima, namun juga mohon jangan tergesa ditolak. Untuk menerima ataupun untuk menolak dibutuhkan satu kecermatan, dibutuhkan satu proses yang tertib, sehingga untuk menerima ataupun menolak itu bisa menjadikan proses kita semakin menyempurnakan diri. Saya akan berusaha konsentrasi pada tugas saya, dan para Light Audience mudah-mudahan juga mampu menempatkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Kita masuk ke topik pertama dari Mas Budi di Cikarang. Beliau mempertanyakan apa pendapat saya terkait dengan masalah kejawen atau sebutan lainnya disebut kawruh naluri. Pendapat saya tentang apanya ya? Siwo?
Halo, Ya, gimana sih, Bo? baru mikir ini. Oh, saya kira terputus. Silakan sih, Bo. Nah, ya, apa yang akan saya tanggapi gitu ya? Kejawen. Sedikit banyak saya belajar kalau kejawen. Tapi kalau yang disebut istilah terakhir kawruh naluri, itu saya belum pernah menyentuh komunitas ini. Kalau kejawen, ya kejawen juga macam-macam. Alirannya juga banyak. Kalau ditanya pendapat saya, lah ini yang saya harus menanggapi yang mana gitu ya. Tapi secara global begini deh, saya tanggapinya begini. Kejawen adalah salah satu salah satu bisa disebut ajaran, bisa disebut teori-teori, bisa disebut konsep-konsep, dan bisa juga disebut sebagai pedoman praktis sampai kepada masalah praktisnya, dan yang terkait dengan budaya-budaya yang berbasis pada kejawaan. Sepanjang itu mendahulukan kebijakan, sepanjang itu mendahulukan suara nurani, sepanjang itu upaya untuk menyempurnakan diri, sepanjang itu tidak dimanfaatkan oleh egoisme diri, egoisme kelompok, egoisme komunitas, fanatisme, dan lain-lain. Bagi saya, ajaran apapun itu, yang pertama saya harus hormati. Yang kedua, kalau kita bisa memahami dari apa yang ada di dalam ajaran itu, kita memahami bahwa kalau kita bisa menangkap di sana ada kebenaran, kewajiban saya adalah mengambil kebenaran itu. Kalau di dalam ajaran itu saya memahami ada ketidakbenaran, maka saya tidak boleh mengambilnya. Jadi yang pertama, terhadap ajaran apapun, dengan nama apapun, ya, nama ajaran itu, bagi saya yang terpenting adalah kebenaran yang ada di dalamnya. Mau dengan nama apapun, mau dengan kemasan istilah apapun, kesalahan tetap saja kesalahan. Mau dengan baju apapun, dengan bendera apapun, kesalahan juga tetap kesalahan. Kebenaran juga tetap kebenaran. Nah, saya dalam rangka memproses diri saya punya kewajiban, manakala saya mendapati, bisa menangkap, memahami suatu kebenaran dari wadah manapun, kewajiban saya adalah mengambil kebenaran itu. Dan tidak boleh mengambil hal-hal yang saya pahami salah dari wadah manapun. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, saya menghormati adanya ajaran itu, dan yang kedua, apapun nama ajaran itu, kalau di dalamnya ada kebenaran yang bisa saya tangkap, maka saya punya kewajiban untuk mengambil kebenaran itu. Dan manakala saya bisa menangkap ada kesalahannya di sana, maka saya tidak boleh mengambilnya.
Kayaknya intinya itu, dan kewajiban saya adalah memproses diri saya dengan kebenaran-benaran. Karena dalam rangka menuju kesuksesan, menuju masa depan, menuju kebahagiaan, itu mustahil kalau saya menggunakan atau mengambil sebab-sebab yang tidak baik, atau saya mengambil hal-hal yang salah. Hanya ada satu jalan menuju kesuksesan, kebahagiaan, kesempurnaan. Satu jalan itu adalah kebenaran. Dari manapun datangnya kebenaran itu, baik dengan kemasan-kemasan yang indah, ataupun kadang-kadang kemasannya tidak indah, tetapi substansi di dalamnya itu bisa kita ambil kebenaran-kebenarannya. Itu aja yang bisa saya tanggapi, karena mungkin fokus tidak spesifik, jadi saya menanggapinya juga tidak bisa spesifik. Pertanyaannya sangat global, sehingga saya menanggapinya hanya dengan global. Dan itu tentang kejawen, ya. Tetapi kalau tentang kawruh naluri, saya nol ilmu saya tentang itu. Jadi saya tidak tahu tentang apa, siapa, bagaimana terkait dengan kawruh naluri itu. Saya belum pernah kenal komunitas itu, apalagi belajar ke dalamnya. Itu yang bisa saya bagikan kepada khususnya Mas Budi dan kepada yang lain. Cukup, dan saya kembalikan ke Mas Sam. Oke. Mas Sam, kabarnya gimana? Alhamdulillah wa syukurillah sih baik. Beberapa hari ini Iya. bersuah. Ya kebetulan kondisi ini saya yang agak sedikit drop sih, tapi alhamdulillah sudah lumayan sekarang gitu. Oke sih, kita terima telepon lagi sih ya. Baik, Letadian silakan kembali di 021398350906, bisa Anda kembali pergunakan ya. Oh ya, untuk SMS nanti sesi kedua ya sih ya, baru kita bisa bacakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini Ibu? Dengan Mbak Mary. Oh, Mbak Mary. Oke, Mbak Mary. Di mana, Mbak? Baik. Enggak, di mana? Di Jakarta. Di Jakarta, silakan, Mbak. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya ingin bertanya soal menutup aurat, terutama untuk wanita muslim, itu yang seperti apa sih? Satu. Terus yang kedua, kita hidup di lingkungan yang amat beragam. Bagaimana dengan cara berpakaian wanita muslim? Begitu aja sih, Wo. Mungkin maksudnya untuk mensikapi keanekaragaman tadi gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Mary. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sih, Bu. Iya, Mbak Mary di Jakarta. Menutup aurat bagi muslimah. Sebelumnya saya mohon maaf, karena ini pertanyaan fikih dan saya sudah punya jawaban yang standar tentang masalah fikih, yaitu mari kita merujuk kepada ahli fikih. Ya. Masalah fikih pada saat tidak kita rujukkan kepada ahli fikih, maka di sana akan banyak kejadian-kejadian yang tidak memperjelas hukumnya, tapi justru membuat sentang perenang tentang hukum fikih. Substansinya ada di situ. Jadi Mbak Mary, kalau kita ingin lebih mudah, lebih tertib, lebih simpel, lebih strategis, dan lebih jelas dalam semua hal terkait dengan masalah hukum fikih, maka jalan satu-satunya yang saya tahu adalah kita
harus merujuk kepada ahli fikih. Ahli fikih itu punya kriteria-kriteria tertentu. Tidak setiap kiai itu ahli fikih, tidak setiap ustadz ahli fikih, tidak setiap ahli tafsir itu ahli fikih, tidak setiap ahli hadis itu ahli fikih. Tapi ahli fikih ada kriteria tertentunya yang dia memang punya kewenangan dan punya kewajiban untuk membantu masyarakat awam sekelas saya dalam rangka untuk memutuskan dan menetapkan hukum-hukum fikih. Ya. Bahkan ahli tafsir pun, kalau dia tidak memenuhi kriteria ahli fikih, dia tidak boleh menyentuh terkait untuk memutuskan hukum fikih. Misalnya begini, apa saja sih batasan yang disebut aurat bagi laki-laki? Apa saja sih batasan aurat bagi perempuan? Dan itu nanti mengkait dengan kewajiban menutup aurat. Yang memutuskan itu harus ahli fikih, tidak boleh selain ahli fikih, karena akan kacau hukumnya. Ustadz tidak boleh nyentuh-nyentuh, Pak Yai tidak boleh nyentuh-nyentuh, komunitas organisasi misalnya ormas Islam tidak boleh menyentuh-nyentuh tentang fikih. Yang boleh menyentuh tentang fikih hanya mujtahid atau marja. Kalau itu tidak diwujudkan, maka yang terjadi adalah ketidakjelasan hukum fikih, sehingga hukum fikih akan menjadi ruwet oleh pendapat-pendapat orang yang tidak berwenang. Kayaknya substansinya di situ, semua masalah fikih itu substansinya di situ. Mari kita kembali kepada ahlinya, karena itu masalah hukum. Selain ahli hukum tidak berwenang untuk memutuskan hukum. Seandainya semangat seperti ini itu ada di lembaga legislasi sana yang tugasnya membuat hukum, ya, hukum positif, ya, itu akan luar biasa mutu dari hukum yang dihasilkannya. Ya, tapi kemana ya semangat seperti ini? Kalau yang berbasic agama saja semangat seperti ini sudah pudar, bagaimana di wilayah hukum positif? Ya. Dan kemudian yang kedua, bagaimana cara berpakaian di dalam situasi sosial yang beragam misalnya. Nah, itu bertumbuh kepada pembahasan yang pertama, yaitu hukum dalam berpakaian. Apa saja kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi hukum fikih dalam berpakaian, baik itu bagi laki-laki maupun pada perempuan. Ya. Jadi Mbak Mary, saya menjawab tidak pada topiknya, tapi saya menjawab di akar permasalahannya yang sekarang ini kabur. Karena informasi tentang itu juga amat jarang. Bahkan seakan-akan di masyarakat kita, masyarakat muslimin, seakan-akan ahli fikih itu tidak penting. Kadang ada yang merujuk masalah fikih ke ustadz, merujuk masalah fikih ke Pak Yai, merujuk masalah fikih ke MUI, merujuk masalah fikih ke ormas, dan lain-lain. Jadi eksistensi mujtahid, eksistensi marja, eksistensi ahli fikih itu sekarang ini dalam krisis. Ya, antara lain dengan alasan itulah setiap diajukan masalah fikih, saya sudah punya jawaban yang standar. Saya ingin mengembalikan pada rule primernya. Saya ingin mencoba membagi kesadaran, pemahaman terhadap rule primernya, aturan yang primer, aturan yang dasar.
Dan ini yang nyaris tak terdengar di masyarakat. Bahkan masyarakat elit seakan-akan hanya dengan syarat-syarat yang mudah saja kita bisa mengambil ayat-ayat, mengambil hadis-hadis, sefahaman kita, kemudian kita mencoba beristimbat atau berdeduksi untuk menyimpulkan. Ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, maka hukumnya begini. Dan itu marak di mana-mana. Bukan dilakukan oleh personal-personal, tapi dilakukan di dalam lembaga-lembaga, dilakukan oleh komunitas-komunitas religius, dilakukan oleh ormas-ormas. Bukan kalau masyarakat awam kita harus pahami karena itu hanya ngikut sebagai akibat sosial saja. Tapi bahkan sampai ke kalangan elit spiritual, ya, elit ulama, ini suara tentang ini nyaris tak terdengar. Suara tentang yuk masalah fikih kita kembali kepada ahli fikih, yuk masalah hadis kita kembali kepada ahli hadis, yuk masalah tafsir kita kembali kepada ahli tafsir. Masalah ini terjadi krisis informasi. Ya, saya minta maaf kepada Mbak Mary, saya tidak mengambil spesifik topiknya, tapi saya lebih punya, menurut saya, dalam rangka saya melaksanakan tugas di sharing ini, saya lebih menguatkan kepada masalah primernya. Karena kalau masalah primernya ini masih seperti ini, ya sampai nanti fikih menjadi tidak jelas, fikih menjadi tentang perenang, fikih menjadi ajang perbedaan, fikih menjadi ajang bahkan sampai kepada pertentangan dan perselisihan. Nah, dalam rangka mengurangi itu, saya selalu menjawab topik-topik fikih, saya kembalikan kepada rule primernya, kepada kaidah dasarnya. Mari kita merujuk kepada ahli fikih. Kalau kita sudah menemukan ahli fikih, semuanya terjawab di situ. Kita tinggal merujuk saja. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan, Mbak Mary. Mungkin kalau mau lebih spesifik, Mbak Mary bisa call HP saya, HP FM di jam besuk. Ya. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kembali ke Mas Sam. Oke, baik, terima kasih Siwo. Dan ya, Letterdense, kita masih punya cukup panjang waktu ya di sesi pertama ini. Silakan Anda bisa kembali gunakan telepon kami di 021 398 35906. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Apa kabar Pak Siwo? Ya, biasa-biasa. Dengan siapa ini, Pak? Halo, Pak. Saya itu ya. Dengan siapa ini? Taufik. Oh, Taufik. Oke, Mas Taufik. Taufik Dusun Panjang. Ya, silakan Mas Taufik. Gini Siwo, mau nanya, mau sharing dulu deh. Ya. Bagaimana pendapat Siwo yang mengenai fikih? Nah, fikih itu kalau di kita itu kita belum tahu. Kalau saya pelajari, sudah sedikit belajar, fikih itu nanya kepada ahli fikihnya kan ya, Boy Siwo bilang ya. Sebentar, Nah, Mas Taufik. Halo. Sebentar, Mas. Suaranya Ya. bergema, jadi kurang jelas. Kenapa Pak? Suaranya bergema sehingga saya kurang jelas menangkapnya. Oh, kurang jelas ya. Suaranya bergema. Sekarang jelas? Mungkin radionya bisa dimatikan. Ini mau sharing aja sih, Wak. Ya. Jelas ya sih, Wak ya. Radionya bisa tolong dimatikan dulu Mas Taufik agar ini tetap terdengar kok, agar tidak delay dan tidak Kedengaran ya? Ya, sekarang Ya. silakan. Nah, yang masalah fikih ini sih, Wak. Ya. Kita bilang kan kita harus cari orang yang ahli di bidangnya seperti fikih, ahli, terus macam-macam lah. Nah, untuk di Indonesia sendiri, di bumi kita, ahli fikih itu siapa ya sih, Wak ya? Nah, kalau untuk saya pelajari, saya baca-baca gitu, yang buka apa fatwa dari Rahbar atau Ali Khamenei,
kita bisa merujuk ke beliau ya. Kalau di Iran kan ada marja gitu, kali kayak Rahbar Ali Khamenei. Nah kedua, saya mau tanya, untuk Magari Ponorogo itu masih keturunan Ahlul Baitnya sih, so? Halo, Dan selama ini di Indonesia itu Mas Taufik, mohon maaf, bisa diulang pertanyaan terakhir? yang kedua. untuk di Pangeran Diponegoro itu termasuk Ahlul Baitnya sih? Pangeran Diponegoro, apakah masuk dalam Ahlul Bait gitu ya? Iya, seperti Syiah gitu kan. Karena dia mendukung acara-acara dulu katanya pengorbanan Imam Hussein. Nah sekarang kita ini kan di ceramah-ceramah kan pada zaman Nabi aja, setelah Nabi nggak pernah diceritain seperti terbantainya hari Kamis, Kelabu, Jadi emang sebenarnya kalau dipikir-pikir kebenaran itu memang pahit ya. Kenapa nggak diutarakan saja kebenaran itu? Jadi jelas gitu kan. Nah tinggal orang itu mau milih yang mana, gitu aja sih ya. Ya baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Siwo. Ya, terima kasih Mas Taufik. Beliau melanjutkan masalah fikih. Masalah fikih kita harus merujuk kepada ahli fikih. Siapa sih di Indonesia ini ahli fikihnya? Yang saya tahu begini. Secara garis besar ya, saya pernah belajar di komunitas Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini garis besar. Dan saya juga pernah belajar di Syiah, komunitas Syiah atau komunitas Ahlul Bait, istilahnya begitu. Nah, dalam masalah fikih kita harus merujuk kemana? Ya, kalau di Sunni itu ada istilah 4 madhab besar. Yang disebut di sini madhab adalah madhab fikih, ya. Ada 4 madhab fikih. Dari fikihnya mulai dari mana nih? Urutannya sih saya kadang lupa sih. Jadi ada Imam Hanafi, ada Imam siapa ya, urutannya bisa kebalik ini ya, tidak apa-apa tapi ya. Ada Imam Hanafi, madhab Hanafi, fikih Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Itu yang sering disebut sebagai 4 madhab fikih di dalam komunitas Sunni. Namun tidak setiap komunitas-komunitas yang ada di dalam wilayah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merujuk ke 4 imam besar fikih ini. Ya, karena ada bahkan saya pernah memasuki satu komunitas yang bahkan saya diajari untuk berijtihad, diberi support semangat untuk berijtihad karena taklid itu haram. Itu ada juga komunitas yang seperti itu, ya. Tapi kalau secara kebanyakan yang di Indonesia kan, yang ditanyakan di Indonesia sepanjang yang saya tahu itu yang dimasukkan ke kriteria ahli fikih itu ada 4 besar tadi, ya, yang disebut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ya, itu yang saya pahami di sebagian besar masyarakat Sunni di Indonesia. Meskipun ada komunitas-komunitas tertentu yang dalam masalah fikih tidak merujuk ke sana. Ada misalnya yang merujuknya itu ke Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti komunitasnya sering disebut dengan
Wahabi misalnya. Ada yang tidak merujuk ke sini dan ke sana, tapi punya lembaga tertentu yang mengurusi tentang ini. Misalnya ada istilah Majlis Tarjih misalnya, ada lagi istilah Bahthul Masail. Ya, ini semacam kelembagaan dari komunitas tertentu atau ormas tertentu yang dia mengurusi bidang fikih. Itu misalnya yang saya pahami secara global dari komunitas-komunitas Ahlus Sunnah atau Sunni yang ada di Indonesia. Kemudian masih di Indonesia juga ada komunitas yang lain yang Ahlus Sunnah tapi agak beda gitu ya. Misalnya begini, Ahmadiyah. Ahmadiyah itu menurut pembelajaran saya yang saya tangkap itu masuk ke komunitas Sunni ya. Kemudian ada misalnya Islam Jamaah. Dia punya rujukan fikih lain lagi, tidak ke imam fikih yang 4 besar tadi, bukan. Ada lagi Ingkarus Sunnah misalnya. Itu punya rujukan tersendirinya, yaitu ada keunikan masing-masingnya. Tapi sepanjang saya mampu memetakan dalam wilayah, baik Ahmadiyah, Islam Jamaah itu sekarang namanya apa tuh ya? Lupa saya. Dakwah Islamnya LDII mungkin gitu sekarang, LDII ya. Dulu Islam Jamaah. Juga Ingkarus Sunnah. Sepanjang kemampuan saya memetakan komunitas, ketika komunitas ini meskipun di Sunni itu punya spesifikasi agak unik ya, tapi dalam wilayah global pemahaman saya masih memasukkan komunitas-komunitas tersebut ke wilayah Sunni ya. Sehingga yang saya ketahui di Indonesia ini dalam kelompok besarnya itu hanya ada 2, yaitu Sunni dan Syiah. Meskipun di dalamnya ada Sunni yang agak beda dengan yang lain, yaitu misalnya Ahmadiyah, Islam Jamaah, Ingkarus Sunnah misalnya. Itu saya memahami masih pada wilayah Sunni. Kaitannya dengan fikih kayaknya seperti itu. Nah, berbeda lagi dengan komunitas Syiah. Kalau komunitas Syiah sepanjang yang saya tahu di Indonesia, dan saya tidak dalam kapasitas mewakili bahwa begini loh Syiah, enggak, tapi sepanjang yang saya tangkap dalam pemahaman saya, itu secara aliran madhab fikih itu yang paling banyak yang saya dapati di Indonesia itu aliran fikihnya ke satu madhab yang disebut madhab Ja'fari. Jadi menempatkan ahli fikihnya sebagai pusat rujukan dalam masalah fikih itu kepada Imam Ja'far. Sehingga komunitas madhab di dalam Syiah itu dalam masalah fikih sering dihubungkan dengan madhab yang kelima di Indonesia, yaitu madhab Ja'fari. Namun itu dalam bentuk madhabnya. Sedangkan dalam bentuk praktek amaliyah dalam fikih itu begini. Agak bedanya begini. Di masyarakat komunitas Syiah yang sempat saya tangkap, itu masalah fikih tidak boleh merujuk
kepada ahli fikih yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Ini ada bentuk perbedaan kualifikasi, syarat ya terkait masalah ahli fikih. Sehingga kalau tadi di wilayah Sunni kan bisa kan merujuk fikihnya itu ke Imam Syafi'i misalnya, ke Imam Hambali gitu. Padahal beliaunya kan sudah wafat. Nah, ini ada beda di masyarakat Syiah yang saya pahami itu merujuk. Jadi kewajiban merujuk kepada ahli fikih itu harus kepada ahli fikih yang masih hidup sezamannya. Jadi tidak bisa merujuk masalah fikih ke Imam Ja'far, itu tidak bisa karena beliau sudah wafat. Nah, lalu kepada siapa? Ya antara lain yang sekarang ini ma'ruf dirujuk beliau sebagai marja, ya bukan hanya mujtahid tapi marja. Marja itu tingkatannya lebih tinggi, satu level di atas mujtahid. Antara lain adalah Sayyid Ali Khamenei, ya bukan Khomeini ya, tapi Khamenei. Itu saya kadang-kadang senyum itu, wartawan-wartawan itu kadang salah sebut itu. Bahkan dulu di awal-awal proses pergantian kepemimpinan di Iran itu kan bahkan banyak yang mengatakan bahwa yang melanjutkan Ayatullah Khomeini itu adalah anaknya, namanya Ali Khomeini. Oh, itu wartawan mesti ngawur banget itu. Ya, memang hampir sama. Pendahulunya Khomeini, pelanjutnya Khamenei. Khomeini itu dari kota Khomein, Khamenei itu dari kota Khamenei. Sebutannya Khomeini dan Khamenei. Karena ucapan lafadznya itu hampir sama, banyak yang terjebak di ucapan itu. Seakan-akan masih ada hubungan darah, padahal tidak ada sama sekali sepanjang yang saya tahu gitu ya. Nah, beliau ini salah satu yang sekarang ini menjadi pemimpin spiritual. Jadi ini pemimpin di atas presiden, di atas DPR, di atas MPR gitu. Cuman kalau di sini kan nggak ada. Di sana itu ada majelis di antara lain juga ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, tapi semua itu ada di bawah pemimpin spiritual. Nah, yang memimpin spiritual itu namanya Ali Khamenei. Beliau juga diposisikan oleh komunitas Syiah yang di Indonesia itu sebagai salah satu yang memenuhi syarat sebagai marja. Ya. Di komunitas Syiah yang saya tangkap, yang saya pahami, Syiah yang di Indonesia itu masalah fikih tidak cukup merujuk kepada mujtahid, ya, tetapi harus kepada marja. Agak berbeda dengan di komunitas Sunni, merujuk kepada mujtahid cukup. Ya, ada aturan yang berbeda di komunitas Syiah yang saya tangkap. Mujtahid itu hanya berlaku untuk dirinya. Jadi dia tidak boleh taklid, dia harus merumuskan hukum-hukum fikih dari hukum dasarnya Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, tapi hanya untuk dirinya, tidak boleh difatwakan ke orang lain. Itu tingkat mujtahid. Nah, yang boleh dirujuk oleh masyarakat umum, masyarakat awam, itu harus levelnya di atas mujtahid yang disebut marja. Nah, salah satunya adalah Ali Khamenei, Sayyid Ali Khamenei, sering disebut dengan rahbar. Rahbar itu pemimpin spiritual. Itu yang saya pahami. Jadi kurang lebih peta pemahaman saya seperti itu tentang masyarakat muslimin di Indonesia terkait dengan masalah fikih. Ya, kayaknya cukup. Kalau masalah fikih kayaknya kalau lebih detail monggo ke HP saja. Kemudian yang terakhir, pertanyaannya, apakah Pangeran Diponegoro itu masih keturunan Ahlul Bait? Nah, ini saya tidak tahu, saya tidak bisa jawab ini, karena saya tidak tahu persisnya. Saya mendapatkan satu informasi yang menurut saya akurat, bahwa Pangeran Diponegoro itu
aliran mazhabnya itu adalah mazhab Syi'i, mazhab Syiah. Ya, saya mendapat informasi itu dari cucu-cucu beliau yang saya misalnya begini, kenalan sama seseorang yang sangat saya hormati ada di Jogja, dan dia antara lain sesepuh yang ada di Jogja, dan saya dapat informasi dari beliau itu, dan saya menganggap informasi ini valid ya sepanjang kemampuan saya mengukur data. Jadi keberadaan Syiah di Indonesia itu sudah sejak sangat lama ya. Bahkan pada saat saya mengkaji tentang kerajaan Islam Indonesia, itu yang berdiri kerajaan pertama itu justru kerajaan yang berafiliasi kepada mazhab Syiah, yaitu kerajaan Perelax, sebelum adanya kerajaan Samudra Pasai, jauh sebelum para Wali Songo. Kalau yang dibawa oleh para Wali Songo itu ada, meskipun tidak sangat jelas, tapi juga ada nuansa Sunni dan Syiahnya. Yaitu kira-kira kembali ke topik tentang Pangeran Diponegoro, apakah keturunan Ahlul Bait, saya tidak tahu. Kemudian tadi yang terakhir, kebenaran itu pahit. Oh enggak, masa kebenaran pahit? Kebenaran ya manis. Kebenaran pahit itu pada saat di dalam diri kita ada luka-luka. Kalau di dalam diri kita itu ada luka, kemudian kita menerima kebenaran, ya pahit. Tapi pada saat di dalam diri kita ini tidak ada luka, sehat-sehat saja, clear, enggak, justru manis kebenaran itu. Ya, jadi kebenaran itu menjadi pahit hanya bagi orang yang salah. Bagi orang yang benar, kebenaran itu manis. Ya, nah mungkin kita karena lebih banyak dilingkupi oleh informasi-informasi, kejadian-kejadian, dinamika sosial, bahkan nanti nyanyian-nyanyian gitu yang mendukung bahwa kenapa ya yang enak-enak kok diharamkan. Ya, kita terjebak di dunia itu masalahnya. Kita terjebak di dunia yang tidak normal itu. Kita ada di sebuah lingkungan yang abnormal, sehingga untuk wajar saja sulit. Kita di lingkungan orang-orang yang begitu ekstrim dalam berbahasa basi, sehingga mana yang basa basi, mana yang bohong itu menjadi samar. Nah, apalagi kalau di wilayah yang dipersempit, wilayah-wilayah yang di sana itu kebohongan sudah menjadi kebiasaan, suap menyuap sudah menjadi kebiasaan. Kita ingin yang normal saja susah. Itu yang jadi masalah. Pada saat iklim diri kita ini tidak sehat, kebenaran itu jadi pahit. Ya begitulah kira-kira. Aslinya kebenaran itu manis. Tapi karena kita salah mengasuh diri, salah asuhan sosial, salah asuhan pendidikan, salah asuhan tradisi, sehingga pada saat kebenaran masuk, jadi pahit. Ya, karena di situ ada hukum tolak menolak. Kalau kita lebih dikondisikan oleh nurani, kemudian ada kebenaran baru masuk, itu pasti manis. Beda pada saat diri kita sudah terkondisi oleh egoisme, nafas, hawa nafsu sudah melingkupi kehidupan kita. Pada saat kebenaran baru datang, pahit. Karena ada daya tolaknya. Ya begitulah kira-kira. Ya. Jadi ya kalau dalam fenomena sosial memang banyak, dalam diri kita juga banyak, diri saya juga banyak. Ada satu fenomena seperti itu. Ini benar tapi kok pahit ya. Itu karena diri saya bermasalah.
masyarakatnya bermasalah. Ada banyak salah asuhan di sana. Asuhan keluarga, asuhan masyarakat, asuhan pendidikan, asuhan formal maupun non formal, asuhan tradisi, asuhan budaya. Karena adanya salah asuhan sehingga mengkontaminasi dalam diri kita, sehingga pada saat kebenaran baru datang menjadi pahit. Ya begitulah. Tapi saya memahami seyakin-yakinnya, memahami sepaham-pahamnya bahwa kebenaran itu manis. Pada saat diri kita tidak problem, diri kita tidak bermasalah. Pada saat kita tidak dikuasai oleh egoisme, pada saat saya tidak dikuasai oleh harga diri yang kadang lebih mahal dari adanya. Saya pernah punya tarif diri yang terlalu mahal gitu ya, sehingga kalau ada kebenaran datang lewat kritik itu pahit bagi saya. Tapi setelah saya menurunkan tarif saya, ya udahlah, jangan kasih harga diri banyak-banyak deh. Bila perlu harga dirinya dinolkan, diganti dengan harga kebenaran. Nah, pada saat datang kebenaran, manis kok. Ya gitulah, kira-kira begitu ya. Oh, memaafkan itu sangat manis. Tapi bagi orang yang egois, itu pahit sekali. Misalnya seperti itulah. Jadi istilah kebenaran itu pahit, ya itu sudah jadi istilah. Karena begitu banyak kejadian di masyarakat, di kejadian dalam kehidupan diri kita, sehingga itu membuat satu data, sehingga menjadilah sebuah keputusan tak tertulis bahwa kebenaran itu pahit. Kenapa ya? Yang asik-asik kok diharamkan? Ya karena kita sudah mempunyai kondisi yang tidak relevan. Kita sudah terakumulasi oleh banyak salah asuhan. Telah terkontaminasi oleh egoisme, gengsi, harga diri, prestis, lain-lain deh. Intinya adalah faktor egoisme. Kita telah diliputi oleh egoisme diri kita. Saya pernah mengalami itu, sehingga begitu ada kebenaran baru yang bertentangan dengan keinginan saya, dengan wawasan saya, meskipun saya mengatakan ini benar, tidak bisa saya menolak kebenaran ini. Saya menipu diri saya kalau saya menolak kebenaran ini, tapi pahit. Ya begitulah. Jadi pahitnya itu bukan karena kebenaran itu pahit, tidak. Kebenaran itu manis, tapi pada saat diri kita ini terkontaminasi sehingga menolak kebenaran itu, maka kebenaran menjadi pahit. Ya. Jadi yang menjadikan kebenaran itu pahit bukan kebenaran itu sendiri, tapi adalah kondisi kita. Itu yang bisa saya bagi, kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut ke topik berikutnya. Monggo, Bro. Iya baik, kita punya waktu sekitar 5 menit lagi di sesi ini, Siwo. Lagi. Kita coba terima telepon terakhir ya, Siwo ya. 0213983900 kembali saya buka. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Doni di Tangerang. Doni, Tangerang, silakan Mas Doni. Ya, Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Siwo. Silakan Mas Doni. Iya, ini ada yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan dengan syafaat yang waktu itu Siwo jelaskan. Jadi yang ingin saya tanyakan apakah kalau kita meyakini bahwa syafaat itu ada gitu Siwo ya, itu apakah sama dengan bahwa pemberi syafaat itu memiliki pengaruh yang lebih besar gitu daripada Allah itu sendiri? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kemarin Siwo ada jelaskan kalau nggak salah ya mengenai 2 syafaat. Yang saya ingat ada syafaat yang sebagai sebab gitu. Nah itu
apakah menjadikan bahwa sistem atau aturan Tuhan itu ada pengecualian gitu sih, Wah. Padahal yang kita tahu kan Iya. bahwa aturan Tuhan itu bersifat universal. Mungkin itu sih, Wah. Oke, baik. Terima kasih Mas Doni. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sih, Wo. 5 menit. 5 menit dikurangi berapa nih? Halo? Iya, silakan sih, Wo. Saya tak tutup dulu ya. Monggo sih, Wo. Mas Doni di Tangerang, syafaat. Orang yang meyakini bahwa syafaat itu ada, apakah sama dengan orang berarti yakini ada sesuatu yang mempunyai pengaruhnya lebih besar dari Allah? Ya, tergantung dari definisi syafaat itu. Tapi kalau dalam pemahaman saya, dalam definisi saya, dalam pengertian saya, loh, syafaat itu pusatnya ada di Allah. Bagaimana bisa orang yang memenuhi syarat untuk mendelegasikan syafaat pengaruhnya lebih besar dari Allah? Ya enggak lah. Pusat dari syafaat itu Allah. Ya, seperti begini contohnya ya. Apakah Nabi itu pemberi petunjuk? Nah, jawaban saya iya. Nabi